Haleluya. Seorang tunanetra yang dengan tidak bisa melihat, namanya Fanny Crosby. 150 tahun lalu dia menuliskan lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, Blessed Assurance, atau dalam bahasa Indonesia, Aku Bernyanyi Bahagia. Kenapa dia bernyanyi bahagia? Karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Amin. Lagu ini menjadi lagu yang sangat dikenal oleh seluruh jutaan bahkan miliaran orang Kristen di dunia, dan itu sebuah pernyataan iman yang luar biasa, di mana Fanny Crosby yang sekalipun tidak bisa melihat sejak lahir, tapi ia percaya bahwa ada Tuhan yang sudah menjamin kehidupannya. Bagaimana dengan saudara yang bisa melihat dan bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Kita perlu bersyukur karena semua kasih-Nya Tuhan. Amin. Saudara siap mendengar kabar baik? Amin. Mungkin saya ganti mic saja ini. Cek. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya kita sudah dipuaskan, karena memuji itu dalam bahasa, salah satu seperti saya pernah bagikan, dalam bahasa Ibrani disebut halal, ya, halal. Halal itu literally adalah dibersihkan. Jadi waktu saudara memuji, Aku Bernyanyi Bahagia, sesungguhnya jiwa kita sedang dibersihkan dari polutan-polutan pikiran-pikiran negatif, ketakutan, keraguan, kebimbangan. Dan ketika kita memuji Tuhan, sesungguhnya benefitnya adalah ke kita kembali, saudara. Tuhan Yesus baik, luar biasa, amin. Kita memuji Dia, tetapi kebaikannya untuk kita. Ya saudara, kalau saudara mungkin memuji seseorang, belum tentu kebaikan untuk saudara. Mungkin hanya untuk orang itu, tetapi ketika saudara memuji Tuhan, Tuhan tidak egois. Ketika saudara memuji Tuhan, jiwa saudara dibersihkan, jiwa saudara mengalami kesegaran, jiwa saudara mengalami sukacita yang luar biasa. Oh haleluya. Walaupun kehidupan Kristen kita memang telah banyak diwarnai oleh begitu banyak pergumulan rohani, dan terlebih di dalam mungkin lingkup gerejawi atau pelayanan, maupun mungkin dalam kehidupan di luar gereja, seringkali kita berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang berkata, aduh Pak, kayaknya saya nggak bisa lewati masalah ini. Aduh Bu, aduh tolong dong bantu saya dalam doa. Kayaknya saya sudah mau menyerah, saya kayaknya nggak kuat lagi bersama-sama dengan suami saya atau dengan istri atau menghadapi persoalan yang besar ini. Dan sering juga kita jumpai ada orang-orang yang karena tidak kuat imannya, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Ini kita lihat dalam kehidupan kita, semakin kelihatan sekali. Ada tiba-tiba kita mendengar ada orang yang tadinya di dalam Tuhan, tiba-tiba sudah dikonversi lain keyakinannya, sudah pindah agama. Mungkin semakin lama semakin biasa buat kita karena melihat hal itu hal yang biasa. Tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, ya saudara, ada satu kata yang sangat memberkati saya, bahkan mungkin kata ini hampir ada semua di kalimat, di tulisan, tetapi boleh memberkati saya, yaitu kata karena. Katakan bersama-sama, karena. Ya saudara. Nah, tadi saya katakan ada orang-orang yang mengalami pergumulan. Saya dan saudara mengalami pergumulan, tetapi saya bersyukur kalau pagi hari ini saudara ada di sini. Atau jemaat Tuhan yang ada di rumah sedang menyaksikan, mendengarkan kabar baik ini. Apapun keadaan kita, kita tetap percaya bahwa seperti lagu tadi, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ya, ada orang yang memang akhirnya dengan keadaan yang begitu, dia tidak mampu, dia mulai, tadi saya sudah katakan, meninggalkan Tuhan, berhenti melayani, sakit hati. Kenapa? Karena merasa dimanfaatkan, ya, oleh rekan seiman, bahkan mungkin oleh pimpinan gereja. Bukan sebuah rahasia lagi, kita sering melihat ada orang-orang yang kecewa kepada ya pendetanya, kepada pemimpin, kakak rohaninya. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Sehingga menjadi apatis, menjadi pesimis, dan mulai melihat sepertinya, aduh Tuhan itu tidak memperhatikan dia. Nah, melalui sebuah kata karena ini, saya diberkati, saya merenungkannya, saya mengunyahnya, saudara.
Firman itu harus dikunyah seperti makanan, karena firman itu adalah roti hidup. Katakan roti hidup. Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup. Jadi firman itu adalah makanan buat jiwa kita. Jiwa kita memerlukan firman. Dan ketika saya merenungkan kata ini, kata yang sederhana, menjadi sebuah kata yang penting. Kata karena secara susunan mungkin susunan kalimat, kata karena adalah sebuah kata penting sebagai penghubung dari sebuah sebab menjadi akibat. Misalnya contoh, ya karena saya atau karena dia maka saya jadi begini. Pernah gak saudara mengatakan itu atau sering mendengar itu? Itu gara-gara dia, makanya saya seperti ini. Coba kalau enggak dia lakukan itu, mungkin saya tidak seperti ini. Jadi kata karena ini memang banyak digunakan mungkin ya pada ketika kita mengeluh, kita menggunakan kata karena ini sebagai kata untuk menjadi alasan untuk kita berada di posisi mengeluh. Kata karena kita jadikan alasan kita untuk kita dalam keadaan posisi di mana nggak mau melayani Tuhan atau nggak mau memaafkan. Aduh terlalu jahat apa yang dia lakukan. Saudara, barusan kita dipertontonkan, dan bukan sekedar dipertontonkan, menjadi sebuah fakta yang luar biasa ketika satu keluarga bapak dan ibu bisa memaafkan seorang pemuda yang menembak anaknya. Saudara, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa kalau bukan Tuhan yang melembutkan hati seseorang, mungkin kata maaf itu tidak pernah keluar. Betul nggak saudara? Ya. Tetapi kita bersyukur kita ada di dalam Tuhan. Sehingga apa yang kita bisa dapatkan di sini, sebelum saya membahas tentang karena ini, Alkitab menuliskan bahwa semua kebenaran Tuhan dan menceritakan perjalanan kehidupan di dalam manusia di Alkitab ini, ya Alkitab yang saudara baca, saudara pegang, itu sebenarnya hanya memiliki dua hal penting. Berapa hal penting saudara? Dua. Kok banyak begini, kok cuma bilang dua? Ya tentu banyak sekali. Ya, ada yang mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya benar, tetapi saya mendapatkan dua hal. Aspek utama yaitu yang pertama, apa yang Tuhan lakukan dan apa yang manusia lakukan. Betul nggak saudara? Kalau saudara membaca Kejadian sampai Wahyu, dua hal ini. Sekalipun berganti-ganti orang, khususnya manusia, ratusan ribuan tokoh yang ada di Alkitab ini, tetapi itu namanya satu manusia yang sama. Adam disebut manusia. Adam mewakili kita semuanya. Makanya kata Adam itu sebenarnya manusia. Ketika Adam jatuh, semua kita ikut jatuh. Harusnya kan fairnya kan ya Adam aja. Jangan dibawa-bawa ke saya, jangan dibawa-bawa ke kita, kan itu salahnya dia. Tapi kok kita terseret-seret? Karena Tuhan melihat pada satu person ini, yaitu Adam yang dia ciptakan manusia itu. Dan Adam mewakili kita semua. Dan kita semua, Adam gagal, kita pun ikut gagal. Oleh karena itu, Bapa tetapi Bapa punya master plan yang luar biasa. Dia menghadirkan Adam yang kedua. Siapa dia? Yesus. Siapa dia saudara? Yesus. Anak manusia. Yesus disebut juga anak manusia. Dan dia juga anak Bapa. Dia yang datang sebagai manusia yang sempurna. Dan dia, Alkitab berkata di dalam Roma, saya tidak sempat mengutip ayatnya, dikatakan oleh ketaatan satu orang. Saudara pasti pernah dengar ayat ini. Oleh ketaatan satu orang, maka semuanya yang percaya melalui Kristus dibenarkan. Amin. Tetapi oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang ada di bawah dosa. Atau ada di bawah kehidupan dosa. Inilah kenyataan yang kita terima. Sehingga kalau kita, tadi saya katakan ada dua aspek penting, yaitu Tuhan yang melakukan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Mungkin saudara bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan kalau ada dua hal ini?
Saya sedikit mengajak kita nggak cuma menerima saja, coba berpikir sedikit, iya apa sih yang Tuhan lakukan? Kalau ada dua aspek ini. Yang pertama, Tuhan adalah pemberi. Katakan apa? Tuhan adalah pemberi. Dan manusia apa dong kalau lawan kata dari pemberi? Menerima. Mohon maaf, boleh saya dikasih air? Tuhan adalah pemberi dan manusia adalah penerima. Ini yang tidak pernah berubah sejak dari Adam diciptakan sampai sekarang, sampai dunia ini sudah tidak ada, Tuhan adalah pemberi. Dan kita adalah penerima. Luar biasa. Kalau Tuhan adalah pemberi, kita adalah orang-orang yang bisa mengenal Yesus, kita sungguh bersyukur. Wah, saya itu berarti diposisikan oleh Tuhan sebagai penerima. Penerima apa? Bukan penerima kutuk, tetapi penerima berkat. Amin. Karena memang dari awal rencana Tuhan adalah Dia ingin memberkati manusia. Saudara harus, kalau saudara mau cari tahu apa sih isi hati Tuhan, saudara harus membaca sejak awal masih di dalam imajinasinya Tuhan. Bapa di sorga dikatakan dalam Kejadian 1 bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Supaya mereka apa? Mereka bisa menaklukkan, mereka menguasai, dan setelah itu Tuhan memberkati mereka. Jadi sudah melihat dari awal memang tujuan dan rencana Tuhan adalah memberi yang terbaik. Katakan bersama-sama, memberi yang terbaik. Kepada siapa? Bukan kepada makhluk yang lain, tetapi kepada saudara, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi dua hal tadi, aspek pertama Tuhan yang melakukan, dan aspek kedua ada manusia juga yang melakukan. Yang Tuhan lakukan adalah memberi, dan yang manusia lakukan adalah menerima. Nah, kita mulai masuk kepada apa yang dimaksudkan dengan saya memakai kata judul yang sederhana, karena. Karena dalam perspektif Tuhan, dari perspektif Tuhan. Kita buka Lukas 1 ayat 54. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Ayat 55. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, saya garis bawahi ayat yang pertama ini, ayat 54. Ia menolong Israel. Menolong Israel. Kalau kita membaca Israel saat ini, kita tidak sekedar merujuk pada satu bangsa lagi, tetapi kita juga sedang berbicara tentang sebuah bangsa pilihan di dalam Kristus. Israel adalah bangsa pilihan secara jasmani. Ya, Tuhan yang memilih bangsa Israel dari sekian banyak bangsa, dan Tuhan memberikan mereka privilege atau keistimewaan yang luar biasa. Tuhan menolong, menyertai mereka. Dan kita hari ini kalau kita membaca bangsa Israel, itu sekarang di dalam Kristus kita juga disebut dengan Israel rohani. Sehingga kalau ayat ini saya mau katakan kepada saudara, sama seperti Tuhan yang menolong Israel, Tuhan juga menolong kita, orang-orang yang dipilih di dalam Kristus. Israel dipilih oleh Allah langsung melalui nabi-nabinya, mulai dari Musa, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya, dipilih oleh Allah dan lahirlah sebuah bangsa. Dan hari ini kita memang tidak ada hubungan langsung dengan orang Yahudi, kita bukan orang Yahudi, tapi Anda dan saya adalah orang yang dipilih di dalam Yesus Kristus. Kok bisa kita dipilih? Inilah kasih karunia Tuhan. Dikatakan ia menolong, coba ke ayat 54, ayat 54 naik. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat apa saudara? Rahmatnya. Saya garis bawahi karena ia mengingat rahmatnya. Dia menolong. Tuhan melakukan kepada Israel karena dia mengingat
rahmatnya. Apa sih isi rahmat Tuhan bagi orang Israel? Ayat 55 kita dapatkan di sana, yaitu merujuk kepada Bapa orang beriman, Bapa Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi dari ayat ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan melakukan sesuatu kepada manusia karena Dia sudah berjanji. Amin. Tuhan memberkati saudara karena Dia sudah berjanji. Dan janji itu atas dasar kehendaknya sendiri. Bukan ada orang yang menyuruh-nyuruh. Tuhan berkati dong orang itu. Tuhan berkati dong si ini, dan Tuhan tidak perlu disuruh oleh seseorang. Tuhan tidak pernah disuruh, karena atas dasar kehendaknya pribadi, tanpa ada yang memaksa, Dia melakukan bagi manusia. Bahkan tadi saya sudah singgung, dari awal penciptaan Tuhan sendiri yang berinisiatif menjadikan manusia. Bukan disuruh oleh manusia itu sendiri. Jadi kita melihat perspektif dari karena ini dari Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang karena janjinya, karena kasihnya, Tuhan melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan adalah kasih. Sehingga apa yang keluar dari dirinya adalah pasti untuk kebaikan makhluk ciptaannya. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau hari ini saudara dan saya boleh diberkati Tuhan, kita boleh berkumpul di sini memuji Tuhan, itu bukan karena saudara sendiri. Itu bukan karena hebatnya kita. Itu karena janji Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Katakan kiri kanan, itu semua karena kasih Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan adalah kasih, God is love. Dia bukan Tuhan adalah memiliki kasih. Kalau Tuhan memiliki kasih, saya menggambarkan seperti ini. Hari ini di dompet saya ada uang 100.000. Saya punya uang, memiliki uang 100.000. Tapi pertanyaannya, uang 100.000 ini bisa berubah kosong atau gimana? Bisa kan? Bisa berubah-ubah. Ada saat saya nggak punya uang, dompet saya kosong. Memang ada saat saya punya uang bahkan mungkin lebih. Tetapi ada sesuatu hal yang kita pahami bahwa kata memiliki di sini bisa sewaktu-waktu itu tidak ada. Tetapi Tuhan tidak sekedar memiliki kasih, tetapi Tuhan itu adalah kasih. Kalau saudara mulai mengerti tentang hal ini, sehingga setiap kehidupan kita selalu melihat bahwa karena kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, karena kasih Tuhan. Anda bernafas karena kasih Tuhan. Anda berjalan karena kasih Tuhan. Karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Memang berbicara secara nation kepada Israel, tetapi hari ini firman itu tidak hanya untuk orang Israel. Bahkan orang Israel menolak Dia, tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mereka tidak akui. Kita ini yang bukan siapa-siapa boleh menerima Dia. Itu karena siapa? Apa karena saudara memiliki gelar doktor dan bisa memahami isi Alkitab dan saudara berkata, oh iya betul Dia adalah Tuhan? Saya yakin tidak demikian. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur kalau saudara sudah menerima Yesus. Amin. Itu satu anugerah, itu satu hal yang luar biasa. Nah, kita melihat itu dari perspektif Tuhan, sekarang perspektif manusia. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari baca kalimat berikutnya. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kalimat yang sama, tetapi ini dari ekspresi atau perspektif manusia yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita. Saya percaya dua hal bisa kita pakai di sini. Baik kita lahir di dunia ini, terlebih kita lahir di dalam Kristus.
Haleluya, amin. Tidak ada yang kebetulan. Semua makhluk ciptaan manusia saya yakin itu di dalam rencana Tuhan. Tetapi kita lebih dari sekedar lahir secara jasmani. Tapi kita lahir secara rohani. Karena apa? Karena kita menerima rahmat-Nya yang besar itu. Ya, dikatakan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Makanya pakai kata kembali. Karena kelahiran kita pertama tidak ada jaminan kita menerima atau masuk surga. Enggak ada jaminan. Tetapi kelahiran yang kedua lah yang memberikan jaminan kepada kita. Dan kita bisa berkata bahwa kita memiliki suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4. Untuk apa saudara? Menerima. Katakan menerima. Ya, jadi di sini bagian saya menerima. Kalau bagian Tuhan memberi, bagian saya menerima. Bagian Tuhan memberi, bagian saya menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya. Tidak dapat binasa. Apa itu? Keselamatan saudara. Amin. Iblis tidak bisa mencuri keselamatan saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Sekarang di perspektif saya, ini saya tidak kehilangan keselamatan karena rahmat-Nya yang besar. Amin saudara. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pak Pendeta, yang benar saja, hidup ini saja kita menjalani setiap hari bisa tercemar. Melihat apa, melihat itu, dan mendengar ini dan sebagainya bisa tercemar. Betul. Tapi yang tercemar bukan apa yang disimpan di sorga. Apa sih yang disimpan di sorga? Satu hal yang saya percaya di dalam kitab Wahyu, apa sih yang Tuhan simpan di sorga? Yang Tuhan simpan adalah keselamatan saudara. Karena dikatakan setiap kita yang percaya kepada Yesus, nama kita sudah ditulis dalam buku apa? Kehidupan. Mohon izin saya minum dulu. Dalam buku kehidupan. Dan buku kehidupan tidak bisa dihapus oleh manusia. Karena itu kita bersyukur. Makanya dikatakan tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sekarang maksudnya tersimpan di sorga, terus sekarang ini saya sebagai apa? Kalau itu tersimpan di sorga, itu semuanya berbicara tentang, karena kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga bicara tentang lahir baru. Apa yang lahir baru Bapak Ibu? Roh. Katakan roh. Manusia terdiri dari 3 unsur utama, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang tersimpan, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, tadi saya katakan tentang nama saudara, sebenarnya itu terkandung roh kita. Roh kita yang ada di sorga dan roh kita yang ada di sini tidak dapat cemar. Roh kita tidak bisa cemar oleh apapun. Kenapa? Karena roh saudara sudah dibaharui. Jadi apa Pak yang tadi Bapak bilang bisa tercemar? Pikiran kita, jiwa kita bisa tercemar. Jiwa kita bisa tiba-tiba takut, ragu, bimbang, bahkan mungkin kita memusuhi orang lain. Itu jiwa kita. Jiwa manusia ini sangat rentan, mudah diprovokasi oleh apapun. Pertanyaannya, bagaimana supaya jiwa saya tidak mudah terprovokasi? Makan roti hidup. Makan firman Kristus. Jadi yang butuh firman sebenarnya adalah jiwa saudara. Kenapa? Karena roh saudara digambarkan di sini sudah sempurna, so perfectly sempurna di dalam Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 37, 38, 39 dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gak ada. Apapun itu, apa sih yang tidak dapat dipisahkan? Roh saudara tidak bisa dipisahkan dari rohnya Tuhan. Amin. Jiwa kita masih bisa. Makanya ada saat waktu ibadah, malas mau ke gereja. Temu lagi sama dia lagi misalnya, saudara gak senang sama seseorang. Aduh, acaranya gitu-gitu aja. Jiwa kita bisa seperti itu. Tetapi roh saudara tidak demikian. Roh saudara
Karena di dalam roh saudara Tuhan tinggal. Haleluya, amin saudara. Ada roh kita yang tidak dapat cemar. Makanya sesungguhnya dengan roh kita yang tidak dapat cemar dan bagaimana jiwa kita ini selalu menjadi kuat, sehat, jangan meninggalkan persekutuan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan atau persekutuan ibadah, supaya jangan timbul akar yang pahit. Ya. Apanya yang pahit? Jiwa saudara bisa pahit. Hati saudara bisa pahit. Hati saudara bisa kecewa, hati saudara bisa, kata orang Bandung, pundungan gitu ya, ngambek. Oleh karena itu firman ini kita perlukan supaya menyegarkan kita, menguatkan kita. Haleluya, amin saudara. Jadi terpujilah Allah Bapa kita yang karena rahmatnya yang besar, yang telah memberikan kita sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Kita lihat lagi satu ayat saudara. Ini di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Sehingga kalau kita sudah menerima itu, tadi posisi saudara sebagai pemberi atau penerima? Penerima. Selalu saya memposisikan diri saya di hadapan Bapa, bukan pemberi saudara. Apa yang saya bisa beri kepada Bapa? Saya nggak punya apa-apa. Tetapi ketika saya menghampiri Dia, saya memposisikan saya adalah penerima kasih karunia Tuhan. Setelah saya menerima kasih karunia Tuhan, baru saya bisa memberkati dan memberikan kepada yang lain. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kita temukan di ayat ini. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku, ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kekasih, kamu senantiasa taat, kamu selalu taat. Jadi ini orang-orang Filipi ini memiliki pelayanan yang luar biasa, taatlah mereka. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ada banyak orang membaca ayat ini menjadi terbalik saudara. Mereka malah menjadi takut. Kenapa mereka menjadi takut? Karena ada kata takut di situ, bukan sebenarnya. Tetapi memberikan pengertian bahwa wah, saya harus mengerjakan keselamatan. Siapa saudara yang bisa mengerjakan keselamatan ini? Nobody. Enggak ada seorang pun yang bisa mengerjakan keselamatan itu. Jadi maksudnya ayat ini apa? Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini bukan walk in your salvation, tapi walk out your salvation. Artinya apa, saudara? Di sini memberikan pengertian kepada kita. Saya karena, sekali lagi katakan bersama apa? Karena sudah diselamatkan. Saya mau tanya dulu, saudara yakin gak sudah diselamatkan? Angkat tangan yang yakin. Amin. Saudara sudah diselamatkan. Tapi banyak orang merasa ragu ketika membaca ini. Waduh, saya mesti mengerjakan keselamatan lagi. Kalau enggak, saya nanti enggak masuk kerajaan sorga. Sebenarnya ayat itu tidak bermaksud itu. Justru yang dimaksudkan, kita yang sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan itu maksudnya bukan membuat keselamatan buat diri sendiri, tetapi keselamatan yang kita sudah terima, itu kita nanti menjadi berkat buat orang lain. Sudah bisa mengerti? Jadi Anda tidak sedang disuruh untuk melakukan sesuatu supaya Anda selamat. Karena kalau Anda berpikir bahwa saya harus mengerjakan sesuatu supaya selamat, maaf bicara. Amal dan ibadah. Kalau kita berpikir bahwa keselamatan kita itu ditentukan oleh amal dan ibadah, nggak perlu salib, saudara. Sedangkan salib, kasih karunia Tuhan, tujuannya adalah memberikan kasih karunia untuk saudara dan bahkan tanpa saudara berbuat apa-apa. Itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi keselamatan yang saudara sekarang lakukan bukan lagi untuk
menciptakan keselamatan baru, tidak. Tetapi menerima keselamatan itu dan kita bekerja di dalamnya dan menjadi berkat di luar saudara. Jadi saya gambarkan seperti ini, kita ada dalam sebuah zona aman, katakan zona aman. Anda bekerja di zona aman, Anda sudah dijamin, tetapi Tuhan mau kita aktif, Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya keselamatan yang kita terima dapat dirasakan oleh orang lain. Yesus yang kita percaya bukan cuma sekedar dinyanyi-nyanyiin di gereja, enggak. Tapi orang lain bisa melihat Yesus dari kehidupan kita. Tadi saya ambil ilustrasi ketika ya kasus yang kita sudah tahu, satu keluarga ini memaafkan. Mungkin ada banyak orang, bahkan ada teman saya muslim berkata, bullshit katanya. Mana bisa? Dan saya katakan, betul, manusia memang gak bisa. Siapa yang bisa memaafkan seperti itu? Tetapi siapa yang memampukan dia bisa memaafkan? Itu pertanyaannya. Selama kita berpikir bahwa kita yang mampu, kita gak akan bisa. Tapi waktu kita berkata, Tuhanlah yang memampukan saya. Karena Tuhan, kembali lagi karena Tuhan. Kita baca ayat 13. Di sini kuncinya saudara. Baca bersama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi mengerjakan keselamatan itu pun bukan kuat dan gagah kita sendiri. Itu pun karena pertolongan Tuhan. Amin. Saudara ada di zona aman. Saudara disuruh bekerja bukan supaya dapat upah selamat, bukan. Saudara bekerja karena sudah menerima keselamatan. Itu yang membedakan kita dengan begitu puluhan mungkin ratusan agama di dunia. Kalau selain Kristen di dalam Kristus, keyakinannya adalah you mesti berbuat sesuatu, you mesti beramal, beribadah sebanyak-banyaknya, karena itulah yang menjadi tiket untuk Anda masuk di dalam nirwana atau apa surga atau apa sebutan mereka. Kalau saudara berpikir seperti itu, berarti saudara sedang meniadakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena justru melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak dapat mengerjakan keselamatan itu sendiri. Tapi Yesus yang tergantung di kayu salib, dan dalam kalimat perkataannya yang ke-6 dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Apa yang dia selesaikan, sering saya katakan, yang tidak bisa saudara selesaikan. Yaitu apa? Mentaati hukum, 10 hukum. Di dalam 10 hukum itu ada turunannya 613 aturan. Satu salah Anda pasti gagal. Satu salah semua, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencapai, memenuhi tuntutan hukum itu. Hanya Yesus yang mampu berdiri di atas kayu salib, digantung di atas kayu salib, dan dia berkata, sudah selesai. Beri tepuk tangan dong buat Yesus. Sudah selesai. Jadi saudara bisa melihat ketika Anda mengerjakan sesuatu di dalam keselamatan, sekali lagi bukan supaya dapat keselamatan, tetapi karena sudah diselamatkan. Kata kuncinya karena, bukan supaya. Beda kan? Kalau supaya, kenapa Pak ke gereja? Ya saya mau ke gereja supaya dicatat di sorga berapa sering saya hadir. Kalau banyak ya barangkali masuk sorga gitu. Kalau begitu saudara, ngapain Tuhan Yesus turun capek-capek dari surga mati untuk kita? Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya jatuh dalam dosa. Dan di mata Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Sin is sin. Dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi walaupun cuman kita berbohong, itu maut upahnya. Walaupun kita cuma ngerjain orang, cuma benci orang sebentar, itu maut upahnya saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ada Yesus Kristus yang menggenapkan seluruh semuanya itu. Sehingga hari ini Anda dan saya sudah diampuni. Tapi setelah diampuni, buat apa? Ngapain setelah itu? Inilah, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya mengerjakan, melakukan sesuatu karena sudah menerima keselamatan itu. Amin. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan suatu apapun dimotivasi oleh apa yang Tuhan telah lakukan lebih dulu.
Yang utama adalah berkat keselamatan. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, bahwa saudara menyadari bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu melakukannya. Dalam Kristus kita berbuat baik. Amin. Dalam Kristus kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Bukan begitu. Tetapi di dalam Kristus kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi Tuhan itu enggak menyuruh Anda kerja dengan tangan kosong. Investor aja tahu untuk menghasilkan uang, dia enggak mungkin suruh, udah kamu kerja aja dulu. Enggak ngasih apa-apa. Gimana Pak? Pokoknya kerja aja dulu. Pasti orang enggak bisa ngapa-ngapain. Seorang investor akan invest dulu sekian uang dalam jumlah besar, baru pekerjaan itu bisa kelihatan. Tuhan, dia bukan sekedar menginvest, tapi dia memberikan nyawanya untuk saudara. Supaya saudara menyadari dan bisa bernyanyi, aku berbahagia, yakin teguh, Yesus adalah juru selamatku. Itu yang membuat kita bersukacita melayani Tuhan. Itu yang kita selalu ingat, Tuhan, walaupun saya nggak terlalu setuju dengan lagu ini, walaupun susah di dunia, yang penting masuk surga, itu sudah pasti saudara. Yang penting masuk surga itu sudah pasti, katakan sudah pasti. Kenapa? Karena Yesus yang menjamin. Tapi bukan berarti karena justru itu karena kita sudah diselamatkan terus nggak apa-apa deh saya berbuat dosa. Nah, di sini sebenarnya salah berpikirnya kita. Kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, yang rugi kita saudara. Yang rugi siapa? Kita. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Alkitab berkata. Tapi bagaimana? Apakah Tuhan tetap menerima kita? Kembali lagi bahwa kasih dan rahmatnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara akan menuai apa yang saudara lakukan di bumi ini, saudara tuai di bumi. Saya umpamakan seorang penjahat, pembunuh yang membunuh, bam gitu ya. Entah menikam, entah menembak, terus dia dihukum oleh pengadilan. Pertanyaannya, terus dia percaya Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima dia masuk surga? Pak Abraham, apa Pak? Menerima, haleluya. Saya kenalkan ini ya Pak Abraham, saudara, selamat datang pertama kali bersekutu dengan kita. Menerima, kenapa? Tuhan gak menilai dari perbuatannya, tetapi Tuhan menilai dari keyakinannya bahwa hanya Yesus sanggup menyelamatkan dia. Amin. Jadi yang dia perlu lakukan di dunia ini ketika dia sudah dihukum seperti itu, ya dia harus berubah. Tuhan memberikan kesempatan supaya dia mengerjakan keselamatan untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk mengejar keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu sudah pasti. Jadi saudara bisa melihat bahwa sungguh luar biasa Tuhan itu adil dalam setiap hidup kita. Dalam segala hal yang dapat kita kerjakan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan. Tadi ayat itu mengatakan. Sehingga bagaimana sih aplikasinya karena ini dalam hidup kita? Saya coba memberikan beberapa contoh sederhana. Dalam doa, waktu saudara berdoa, kita berdoa karena Tuhan ada dan hadir mendengarkan dan menjawab doa kita. Jadi motivasi doa saudara bukan supaya Tuhan menerima, Tuhan melayakkan saya. Enggak sebenarnya saudara. Sejak Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Anda sudah dilayakkan sebagai anaknya. Ketika Anda datang berdoa, itu adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan kita, karena kita adalah anak. Dan kita datang sebagai anak untuk menerima janji-janjinya. Karena Tuhan ada, katakan Tuhan ada. Hadir dalam doa kita, mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Jadi karena ini ketika kita berdoa itu bukan karena dari kita yang bisa menjawab doa itu sendiri, gak bisa. Tuhanlah yang menjawab doa. Tuhanlah yang memberkati kita. Dalam bekerja, kita bekerja karena Tuhan yang melindungi dan memberkati kita. Dalam bekerja, pekerjaan apapun itu. Seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang pegawai, seorang prajurit, apapun yang ditugaskan kepada kita, itu semuanya ada di
garis horizontal ini, saudara. Inilah hubungan kita dengan sesama di dunia ini, garis horizontalnya. Tadi saya supaya saudara mungkin ada yang masih berpikir bagaimana tadi dengan orang yang jahat terus kok bilang percaya masuk surga. Di garis horizontal ini apa yang saudara buat, even saya seorang pendeta misalnya berbuat kesalahan, ya saya harus menerima ganjaran itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengampuni saya? Tuhan sudah mengampuni saya bahkan sebelum saya berbuat dosa. Amin. Kasihnya tidak berubah, tetapi saya yang hidup di dunia nyata ini, di bumi ini, horizontal artinya ya di bumi ini. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tapi bedanya dengan orang yang tidak punya Tuhan, mereka mempertanggungjawabkan itu dengan kekuatannya sendiri. Kalau saudara dan saya, saudara boleh gagal dan salah, tetapi ada Tuhan yang selalu menguatkan saudara. Betul, saudara sudah salah, saya gagal, saya salah. Waktu saudara percaya bahwa ada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk bangkit. Amin. Untuk bergerak, untuk bekerja, untuk terus melakukan apa yang terbaik. Kenapa? Karena di area horizontal ini semuanya ada Tuhan, saudara. Makanya kenapa ya salib itu horizontal dan vertikal. Nah, inilah yang saya bicara panjang lebar tadi. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan, it is finished. Sudah selesai. Jangan diragukan lagi. Tapi hubungan horizontal kita ini memang masih berjalan, buktinya kita masih hidup, bergerak, bersosialisasi, berhubungan, berbicara, berbisnis, bahkan dalam menghadapi masalah, kita bisa salah ngomong, kita bisa salah keputusan, kita mungkin bahkan bisa melakukan kesalahan, bahkan mungkin katakanlah dosa. Ini terjadi semuanya di sini. Tetapi ketika Bapa memandang saudara ke bawah, Dia tidak memandang lagi saudara adalah orang yang pantas dihukum masuk neraka, tidak. Tetapi Dia memandang saudara, Dia melihat Yesus yang sudah tinggal di dalam saudara. Kenapa? Karena kita bisa simpulkan itu ketika anak domba dibawa oleh orang Israel ke imam besar, dan orang yang berdosa ini, semua dosanya itu seakan-akan ditransfer ke anak domba yang tak bercela, untuk supaya dosa mereka dihapuskan, maka imam besar tidak lagi melihat si orang pendosa Israel ini, tapi dia melihat anak domba yang akan disembelih. Di situ semua dosanya itu ada sama anak domba itu. Dan anak domba itulah yang menanggung semua dosa, sehingga anak domba itu disembelih dan dikorbankan. Dialah Yesus yang dikorbankan untuk kita. Jadi waktu Bapa melihat hari ini dalam hidup saudara, Dia nggak melihat lagi Anda orang berdosa, tapi Dia melihat Anda orang yang sudah diampuni. Bagaimana kalau melakukan kesalahan? Tetap Bapa mengasihi Anda, tetapi Anda harus bertanggung jawab untuk apa yang Anda lakukan. Tetapi sekali lagi, Anda tidak melakukan itu sendiri. Dengan kata lain, ada Tuhan yang memampukan Anda untuk bangkit dan bisa membuktikan bahwa Anda sudah berubah. Amin. Haleluya. Dalam melayani, kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semua yang melayani, entah yang ada di panggung ini, entah yang ada di belakang, entah yang gak kelihatan tapi mendoakan dan sebagainya. Kita melayani bukan supaya bukan supaya Tuhan melayani kita lebih lagi, enggak. Kita sudah dilayani lebih dulu oleh Tuhan. Amin, saudara. Dalam memberi, kita memberi karena kita sudah diberkati. Saya mau menghimbau kepada jemaat Tuhan, ayo kita memberi itu bukan dengan pola lama. Pola lama adalah begini, kalau gua ngasih ini gua dapat berapa ya? Gitu ya. Khususnya mungkin perpuluhan ya. Kan dibilang perpuluhan itu kalau saya kasih sekian nanti Tuhan berkati. Itu berlaku di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru itu hampir tidak pernah disinggung lagi. Yang ada adalah memberi dengan kerelaan dan sukacita. Amin, saudara. Nah, saudara memberi bukan supaya diberkati lebih, saudara memberi karena saudara sudah diberkati. Ketika saudara sudah diberkati, maka di situ saudara memberi tidak ada rasa ragu dan khawatir. Karena saudara memberi dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Amin. Dalam memuji Tuhan, tadi memberi. Memuji Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan karena kasih sayang dan rahmatnya atas kita begitu besar.
Jadi waktu kita memuji Tuhan, bukan supaya Tuhan, aku mau memuji Engkau supaya Engkau lebih sayang kepadaku. Itu keliru saudara. Anda memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyayangi kita. Kita namanya ucapan syukur kan karena ada sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau saya mau sederhanakan sebelum saya akhiri khotbah ini, mau singkatkan bahwa segala sesuatu yang dapat saya lakukan, entah memberi, entah melayani, entah apapun itu khususnya dalam hal memberi dan melayani, itu kita lakukan karena Tuhan sudah melakukan lebih dulu untuk kita. Amin. Berbeda dengan Anda, saya mau lakukan ini supaya Tuhan. Anda pikir Tuhan itu apa? Tempat kita bertransaksi gitu ya. Kita berpikir segala sesuatu ditransaksikan dengan perbuatan kita. Tidak bisa. Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang lebih dulu melakukan untuk kita. Sehingga waktu kita melakukan itu semuanya, kita melakukan tidak dengan paksaan. Amin. Saya tutup dengan beberapa hal ini. Supaya dari tadi pastor sampaikan, tetapi contoh di Alkitab mana? Sakius, Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 dia berkata, semua apa yang pernah ku curi, ku ambil, yang pernah ku tipu. Coba ditayangkan Lukas 19 ayat 8. Aku akan kembalikan kepada orang-orang yang pernah aku tipu dan sebagainya itu. Ya. Lukas 18 ayat 19 ayat 8. Apa yang pernah ku ambil dari orang lain? Kenapa seorang ayat 9? Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang itu akan kukembalikan berapa kali lipat? Inilah yang dimaksudkan, kerjakanlah keselamatanmu. Sebelumnya Sakius nggak pernah mengenal Yesus. Dia cuma dengar apa kata orang, Yesus itu baik. Dia bahkan gak berani untuk berjumpa dengan Yesus secara langsung. Dia cuma bisa naik di atas pohon dan karena dia pendek dia lihat. Tapi ternyata memang Yesus mau datang ke rumahnya. Ketika Yesus masuk ke rumahnya, dengan kata lain ketika dia menerima keselamatan itu, apa yang dia lakukan? Yesus suruh dia begini, Sakius, kamu sekarang bertobat ya, kembalikan semuanya. Tidak ada perintah itu dari Yesus. Jadi Sakius melakukan itu atas kerelaan hatinya. Amin. Inilah yang dimaksudkan dengan memberi karena dia sudah menerima yang lebih baik dari Tuhan. Dan dia mengembalikan semuanya. Dan Tuhan meneguhkan lagi, hari ini telah terjadi keselamatan di rumahmu. Jadi sesuatu yang mereka lakukan bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah menerima sesuatu. Wanita Samaria yang bertemu dengan Kristus di Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, saya singkatkan saja saudara. Ini wanita yang punya 5 suami yang gak jelas. Dia datang di siang hari jam 12 siang di Sikar bertemu dengan Yesus. Yesus yang waktu itu juga ada di sumur itu. Dan Yesus menyampaikan tentang air hidup. Dan wanita ini tadinya berargumentasi bilang, wah ini begini. Kira-kira begitu. Dia katakan bahwa Tuhannya seperti ini. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan lagi pernah haus, kata Tuhan. Maksudnya Yesus hadir dalam hidupnya. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat ayat 28, Yohanes 4 ayat 28. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29. Ayat 29, apa yang dia katakan? Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 39. Ayat 39. Maka mereka pun pergi, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi kepadanya karena perkataan perempuan itu. Saudara bayangkan, perempuan itu tadinya even mau ketemu orang malu karena dia punya 5 suami yang gak jelas. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Bahkan dia menjadi pemberita Injil, satu kampung Samaria bertobat datang kepada Yesus karena dari perempuan ini. Saudara bisa melihat inilah yang dimaksud dengan karena dia menerima yang baik dari Tuhan.
maka dia mengalami hal yang luar biasa. Ya, jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 kita lihat ini tentang memberi. Ini terakhir saudara, ayat-ayat terakhir. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Perhatikan, Paulus mengatakan bahwa ada jemaat namanya Makedonia memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, ayat yang kedua. Dan cepat saja, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap sekalipun mereka sangat miskin atau bukan kaya-kaya amat, bahkan dikatakan miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Karena memberi itu bukan karena kaya atau miskin, tapi memberi itu karena ada kemurahan hati. Mau memberi waktu, mau memberi berkat, saudara. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya langsung ke ayat berapa ini? Ayat 9. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa yang kita bisa petik dari jemaat Makedonia? Ketika mereka mengenal Kristus, karena mereka menerima Kristus, ketika mereka memberi itu luar biasa. Amin. Saudara bisa memberi apa saja. Tentu maksud saya bukan hanya sekedar di gereja ini, tapi ketika bertemu dengan orang, ketika saudara bekerja dan selanjutnya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya terlebih di dalam rumah Tuhan, karena ini dalam konteks pelayanan. Pelayanan ini kita bersama-sama melihat hal yang luar biasa. Siapakah orang Makedonia ini? Kalau saudara tahu, waktu Paulus lagi tidur, dan dia bukan tidur ya, tetapi dia mendapatkan penglihatan. Orang Makedonia satupun belum ada terima Tuhan Yesus. Paulus melihat mereka memanggil-manggil. Tolong kami, beritakan Injil. Di Kisah 16 ayat yang ke-9. Jadi orang-orang ini haus akan kebenaran Injil. Ketika mereka bertemu dengan Paulus dan Paulus membagikan firman Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam memberi. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara kasih dalam Tuhan, semua yang dapat kita lakukan baik bagi Tuhan maupun kepada orang lain, itu adalah ekspresi, katakan ekspresi, luapan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melakukan itu karena apa yang Tuhan telah perbuat. Melihat segala sesuatu karena ini suatu anugerah untuk kita. Dan kita bersyukur kita sudah menerima karya terbesar. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur karena Yesus ada untuk kita. Kita nyanyikan lagu ini, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai